Sindilia Valeri dari kelas 12 IPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi statistika. Statistika adalah kegiatan mengumpulkan, menyusun, menganalisis, dan menyimpulkan data. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan. Dalam statistika, kita menggunakan data kuantitatif, yaitu data yang menyampaikan informasi dalam wujud angka atau nilai. Statistika tidak hanya dapat kita pelajari di kelas saja, tetapi juga bermanfaat dalam membantu menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari. Kini, Indonesia dan negara-negara lain di dunia tengah dilanda wabah virus corona atau yang lebih dikenal dengan COVID-19. Berikut adalah data pasien positif COVID-19 di Indonesia terhitung dari tanggal 10 Maret sampai 8 April 2020. Data tersebut akan saya gunakan untuk mempresentasikan tabel distribusi frekuensi penambahan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia, menyajikan data dalam bentuk histogram, OGIF positif, dan memprediksikan jumlah pasien positif COVID-19 di tanggal 30 April 2020. Pertama-tama saya menghitung penambahan kasus COVID-19 per harinya. Kemudian memasukkannya ke dalam tabel dan diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Berikut adalah urutannya. Setelah diurutkan, kita bisa melihat nilai terkecil atau X-min-nya yaitu 0 dan nilai terbesar atau X-max-nya yaitu 247. Tabel distribusi frekuensi adalah teknik untuk menyajikan data kelompok dalam bentuk kelas-kelas. Nah, sebelum membuat tabel distribusi frekuensi, kita harus mengenal beberapa hal. Yang pertama, ketika data sudah diurutkan, kita dapat mencari jangkauan atau rentang. Rumusnya adalah R sama dengan X-max dikurang X-min. Kedua, kita juga mengenal adanya rumus untuk mencari banyaknya kelas. Rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N adalah jumlah data. Lalu yang ketiga, kita juga mengenal adanya rumus untuk mencari kelas interval. Interval adalah hasil bagi rentang dan banyaknya kelas. Atau juga bisa dikatakan jarak antara batas bawah kelas kedua dengan batas bawah kelas pertama dan seterusnya. Rumusnya adalah P sama dengan R per K. Namun, dalam kasus ini saya menggunakan interval 25 supaya hasilnya sesuai dengan data yang telah disusun dalam tabel. Karena tabel distribusi frekuensi menyajikan data dalam bentuk kelas-kelas, pertama kita harus menentukan kelasnya terlebih dahulu. Setiap kelas tentu memiliki batas bawah dan batas atas. Untuk kelas pertama, batas bawah selalu dimulai dari nilai terkecil yaitu 0. Karena interval yang kita gunakan adalah 25, maka saya bisa menentukan batas bawah kelas kedua yaitu 0 ditambah 25 sama dengan 25. Dari sinilah saya dapat menentukan batas atas kelas pertama yaitu 24. Dan begitu seterusnya untuk mencari kelas-kelas berikutnya hingga kelas ke-10 yang memiliki range 225 sampai 249. Nah, batas atas dari kelas terakhir ini mendekati data yang saya miliki yaitu 247. Selanjutnya, kita dapat menentukan frekuensi dari masing-masing kelas. Misalnya untuk kelas pertama, range-nya 0 sampai 24. Maka kita harus mencari angka yang nilai-nilainya memenuhi syarat tersebut berdasarkan tabel yang sudah kita susun sebelumnya.
Kemudian, selain batas atas dan batas bawah, tabel distribusi frekuensi juga memiliki tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah adalah batas bawah yang dikurangi dengan ketelitian data. Sedangkan tepi atas adalah batas atas yang dikurangi dengan ketelitian data. Karena data yang kita gunakan berupa bilangan bulat, maka ketelitiannya adalah 0,5. Mari perhatikan contoh berikut ini. Perhatikan contoh berikut ini. Kelas kedua memiliki range 25-49. Maka untuk mencari tepi bawah, caranya 25 dikurang 0,5 sama dengan 24,5. Sedangkan untuk mencari tepi atas, caranya 49 ditambah 0,5 sama dengan 49,5. Dan begitu seterusnya untuk mencari tepi bawah dan tepi atas di semua kelas. Berikutnya, tabel distribusi frekuensi juga memiliki titik tengah atau XI. Titik tengah adalah jumlah batas bawah dan batas atas yang dibagi 2. Rumusnya adalah XI sama dengan BB ditambah BA dibagi 2. Nah, perhatikan tabel berikut yang berwarna biru. Di kelas ketiga, untuk mencari nilai tengahnya, caranya 50 ditambah 74 sama dengan 124. Lalu dibagi 2 sama dengan 62. Maka didapat titik tengahnya adalah 62. Dan begitu seterusnya untuk titik tengah di kelas lainnya. Nah, setelah menyusun tabel distribusi frekuensi, kita bisa mencari rata-rata atau mean dari data kelompok ini. Rumus rata-rata adalah X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan tabel berikut ini. Tabel frekuensi yang berwarna kuning dan titik tengah yang berwarna biru. Misalnya untuk kelas pertama, cara mencari Fx adalah 5 dikali 12 sama dengan 60. Dan begitu seterusnya sampai ke kelas terakhir. Lalu setelah itu, kita harus menjumlahkan semua Fx sehingga diperoleh total 2985. Kemudian masukkanlah ke dalam rumus 2985 dibagi 30 sama dengan 99,5. Karena kita akan memprediksikan jumlah kasus COVID-19, maka hasilnya tadi akan kita bulatkan menjadi 100. Selanjutnya, kita dapat menyajikan data dalam bentuk histogram. Histogram adalah grafik berbentuk batang yang menampilkan frekuensi dari data tersebut. Perhatikan gambar berikut ini. Pada sumbu X atau horizontal adalah nilai kelas, sedangkan sumbu Y atau vertikal adalah frekuensi. Nah, yang ketiga, kita akan menyajikan data dalam bentuk OGIF. OGIF adalah kurva mulus yang diperoleh dengan cara menghubungkan titik dari tepi kelas dengan frekuensi. Ada 2 macam OGIF, yaitu OGIF positif dan OGIF negatif. OGIF positif adalah frekuensi kumulatif kurang dari atau sama dengan tepi atas. Sedangkan OGIF negatif adalah frekuensi kumulatif lebih dari atau sama dengan tepi bawah. Nah, frekuensi kumulatif juga dibagi menjadi 2, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Karena OGIF yang ingin kita gambar adalah OGIF positif, maka yang kita butuhkan adalah frekuensi kumulatif kurang dari dan juga tepi atas. Perhatikan tabel berikut. Tabel yang berwarna pink, frekuensi kumulatif kurang dari. Cara mencarinya, di kelas pertama frekuensi kumulatifnya adalah 5. Dan di kelas kedua, frekuensi kumulatifnya adalah 8. 8 diperoleh dari 5 ditambah 3. Begitu pula di kelas ketiga, frekuensi kumulatifnya adalah 12.
diperoleh dari 5 tambah 3 dan tambah 4. Berikut adalah data yang disajikan dalam bentuk ogive positif. Berikut adalah data yang disajikan dalam bentuk kurva ogive positif. Sumbu X atau horizontal adalah tepi atas atau nilai kelas, dan sumbu Y atau vertikal adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Kita bisa memprediksikan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia pada tanggal 30 April 2020. Pertambahan yang kita gunakan adalah hasil rata-rata yang sudah kita hitung sebelumnya, yaitu 100. Pada tanggal 8 April terdapat 2.956 kasus. Pertambahan kasus berikutnya akan dihitung berdasarkan rata-rata. Diketahui bahwa U1-nya adalah 2.956 dan pertambahan untuk hari berikutnya adalah 100. Maka kita akan menggunakan rumus deret aritmatika. UN sama dengan A plus N-1 kali B. U23 sama dengan 2.956 ditambah 22 dikali 1000 sama dengan 2.956 ditambah 2.200. Maka total ada 5.156 kasus pada tanggal 30 April. Kini Indonesia dan negara-negara lain di dunia tengah berjuang melawan virus corona. Tentu ini bukanlah hal yang mudah, tapi bukan tidak mungkin jika dilakukan secara bersama-sama. Saya sebagai pelajar berusaha untuk mendukung pemerintah dalam mencegah penyebaran virus corona yang semakin meluas. Salah satunya dengan melakukan social distancing. Sehingga seluruh kegiatan pembelajaran di sekolah sekarang dilakukan secara online atau disebut juga pembelajaran jarak jauh. Selain itu, saya juga berusaha mengikuti anjuran yang diberikan oleh pemerintah dan WHO untuk selalu menjaga kebersihan diri. Misalnya rajin mencuci tangan dan menjaga kesehatan tubuh dengan cara makan makanan bergizi dan rajin berolahraga. Kini sudah saatnya seluruh masyarakat Indonesia bahu-membahu berjuang melawan virus corona tanpa memandang latar belakang sosial, budaya, dan sebagainya. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus berjuang melawan virus corona. Ayo Indonesia berjuang!